di Solo, Malaysia masih akhir Januari. Ngajar, selesai ngajar. Oh iya, siap. Ya. Alhamdulillah Mbak Risma harus sehat. Oke, terima kasih waktunya Mbak Risma ya. Oke, sebelumnya saya memberikan tambahan mungkin kalau dari itu tadi berapa 16 ya. Yang terbaru 2023 dari kemarin kebetulan mahasiswa bimbingan saya itu ngambil yaitu apa kandungan ARES, jadi henti jantung. Jadi kasusnya itu bertambah menjadi 32%, Mbak. Jadi sudah naik gitu ya. Kemudian serangan jantung ini kenapa berbahaya ya, jadi ini bukan rahasia umum ya. Jadi saya menerbitkan buku tentang penyakit jantung koroner ada 2, Mbak. Yang pertama itu untuk medis, yang kedua itu untuk masyarakat umum. Nah, yang masyarakat umum bentuknya seperti ini, kelihatan? Enggak kelihatan. Jadi di sini yang judulnya tentang kegawat daruratan penyakit jantung koroner, di situ saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi penyakit jantung koroner ini dalam masyarakat awam ya, hampir nanti bisa dibuka 89% orang meninggal dunia itu karena pada pasien yang dia itu tidak teridentifikasi.
kalau dia itu serangan jantung ya. Tiba-tiba lagi sepak bola, lagi futsal, saya merilis dalam penelitian saya yang spesialis itu kurang lebih ada 18 artis yang ketika bermain setelah olahraga itu dia meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi 89% itu 2023 Januari itu pasien yang meninggal karena jantung koroner itu adalah pasien yang tidak teridentifikasi. Yang maksudnya seperti ini. Oh, dia itu kita sehat. Contohnya artis seperti suaminya BCL itu kan dia olahraga malam. Tiba-tiba ketika tidur meninggal. Kemudian ada Taufik Safalas, Haji Said, almarhum banyak sekali ya. Karena itu olahraganya. Seperti itu yang dimaksud tidak teridentifikasi. Jadi tiba-tiba terjadi serangan jantung seperti itu. Kemudian sisanya 11% itu adalah teridentifikasi. Kalau pasien jantung yang sudah teridentifikasi itu lebih enak. Lebih enaknya kenapa? Kalau dia itu serangan jantung, dia tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi serangan jantung itu kenapa berbahaya? Karena dia itu hitungannya tidak hari, hitungannya adalah jam. Ya. Jadi ketika ada orang serangan jantung itu, kalau serangan jantung kita hanya ada waktu sekitar 60 sampai 90 menit untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Nah, kalau stroke kurang lebihnya waktunya 3,5 jam. Kemudian kalau pasien di jantung kita hanya ada waktu 10 menit seperti itu. Jadi kenapa berbahaya yaitu tadi karena banyak sekali pasien yang terlihat sehat-sehat saja kemudian itu dia meninggal secara mendadak. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Risma. Kalau saya jabarkan secara awam seperti itu. Oh ya. Ya. Ada dua Mbak, yaitu ada penyebab yang dia itu bisa dirubah dan penyebab yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti ini, ada penyebabnya itu adalah karena kolesterol yang tinggi. Jadi orang muda, ya pemicu, sebenarnya ada banyak sekali, tapi ini saya jelaskan yang secara awam. Jadi ada salah satunya kolesterol. Jadi usia muda di bawah 30 tahun yang dia itu menderita kolesterol tinggi atau bahasa medisnya hiperlipidemia, dia itu nanti ketika usia di atas 40 dia berisiko lebih besar kurang lebih 78 atau 80%, nanti bisa dibuka ya, saya agak lupa, sekitar 78 atau 80% nanti berisiko mengalami serangan jantung. Nah, kenapa disebut dengan penyakit jantung koroner sih? Nah, jantung itu kan fungsinya adalah mengedarkan nutrisi sama darah ke seluruh tubuh ya. Jantung itu besarnya seperti ini Mbak, sekepalan manusia ya. Jadi tugasnya mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, koroner itu apa ya? Kan judulnya ada jantung koroner. Koroner itu adalah arteri. Arteri itu adalah pembuluh darah yang dia itu mengedarkan nutrisi atau oksigen ke seluruh jantung. Itu adalah arteri yang paling besar di jantung, itu namanya koroner. Nah, jantung koroner itu jadi pada pembuluh darah pada arteri itu dia mengalami penyumbatan. Penyumbatannya apa? Yang berhubungan dengan kolesterol tadi, yaitu adalah plak. Kalau di pembuluh darah normal, kalau kemarin saya membahas hipertensi itu di pembuluh darah normal, terkena plak itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, kalau di jantung terkena plak, plak itu karena kolesterol bisa merokok. Nah, merokok ini sangat tinggi ya, dia salah satu zat yang penyumbang zat bahaya yang ada di rokok ada banyak, sekitar 42 ya, nggak salah. Ada dua, yaitu nikotin dan karbon monoksida. Ya. Dua zat ini yang dia itu bisa membuat pembuluh darah itu rusak sehingga memicu dinding itu untuk membuat plak. Nah, jadi ketika dia itu otot jantung itu tersumbat, ada plaknya, otomatis yang tersumbat ini kan dia akan mengalami kekurangan oksigen. Ya, jadi kan ada otot jantung selang kan, di sisi kiri ini dia tersumbat. Nah, yang di otot jantung sisi kiri ini dia itu mengalami kekurangan O2 dan nutrisi. Nah, kalau ini nanti dibiarkan, nanti akan terjadi kematian, ya, kematian jantung atau bahasa medisnya nekrosis jantung. Nah, jadi itu yang disebut dengan serangan jantung. Nah, yang bisa diubah salah satunya apa? Salah satunya seperti kolesterol, gaya hidup, merokok, obesitas, kemudian stres, kemudian banyak duduk. Banyak duduk itu juga bisa menyebabkan serangan jantung, ya. Tidak banyak beraktivitas,
kemudian ada perokok, sering konsumsi apa itu kafein tinggi, apa kopi ya, kopi tinggi, kemudian sering konsumsi tinggi natrium. Nah, itu faktor yang bisa diubah ya. Penyebab yang kedua adalah faktor yang tidak bisa diubah. Contohnya apa? Faktor genetik. Jadi kalau kita punya bapak ibu, nanti penyakit jantung ini menurun ya, kayak cancer, kemudian asma itu juga menurun. Kalau jantung itu 72%, kurang lebih 72 sampai 78 ya, kurang lebih perkiraan seperti itu dalam penelitian kemarin ya. Jadi nanti bisa menurun ya. Kalau genetik itu tidak bisa tidak bisa dirubah, tidak bisa dihentikan, misalnya melindungi risiko tadi. Kemudian selain genetik, faktor apa lagi yang perlu diketahui yang memang dia itu memang tidak bisa diubah? Yang kedua adalah pada pasien yang dia itu memang mempunyai riwayat yang dia itu apa, skizofrenia itu bahasa awamnya itu kayak penyakit jiwa ya. Orang yang sakit jiwa itu dia cenderung berisiko terkena serangan jantung ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Nanti berhubungannya dengan hormon yang berperan itu adalah hormon kortisol. Jadi hormon kortisol kan ini hormon yang dia itu fungsinya adalah timbul ketika stres itu datang. Nah, tujuannya untuk supaya nanti kita itu ketika stres itu bisa beradaptasi. Tapi apabila terus menerus nanti bisa efeknya nanti tidak bisa mengobati beradaptasi, tapi nanti malah menyebabkan yaitu penyempitan pembuluh darah. Nah, nanti berhubungan dengan hipertensi, kemudian berhubungan dengan penyakit jantung koroner. Seperti itu Mbak kurang lebihnya. Kemudian faktor yang tidak bisa diubah, jenis ada banyak sebenarnya, ini yang awam aja, yang jenis besar. Ada jenis kelamin. Dari penelitian National Medical University di Amerika itu, laki-laki itu lebih cenderung lebih tinggi daripada perempuan, lebih tinggi mengalami serangan jantung ya. Kita bisa lihat di rumah sakit dicek aja yang banyak sakit jantung cowok atau cewek itu lebih banyak laki-laki. Alasannya ada banyak, berhubungan dengan hormon, berhubungan dengan stimulus, berhubungan dengan proses laki-laki ketika beradaptasi ya dengan lingkungan, kemudian dengan pekerjaan, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Nah, ya usia itu adalah ya pasien yang dia itu lanjut usia seperti dengan hipertensi. Jadi kalau pasien mengalami lanjut usia, jadi pada pembuluh darah itu dia akan berisiko mengalami kekakuan pada pembuluh darah. Jadi kan manusia itu ketika umur di atas 40 tahun, sistem semua organ yang ada di dalam tubuh itu dia mulai menurun. Jadi nanti kita akan merasakan seperti keju-keju, kemung-kemung itu nanti akan dirasakan di umur 40 tahun. Ya, itu sudah penelitian riset banyak sekali ya, di internet banyak ya. Jadi nanti salah satunya adalah namanya penurunan degeneratif. Nah, penurunan degeneratif itu adalah semua organ tubuh kita seperti jantung, seperti paru, limfa, lien, pembuluh darah juga termasuk. Nah, pada lansia itu pembuluh darahnya itu semakin tua dia akan semakin kaku. Jadi kan pembuluh darah itu sifatnya aslinya itu sifatnya elastis, Mbak. Elastis itu ketika ada tekanan yang deras dia akan mengembang. Ketika dia itu tekanannya dia itu mengecil, dia akan mengkerut sendiri seperti itu. Jadi lansia itu lebih cenderung dia itu berisiko lebih besar terjadi serangan jantung, hipertensi dan penyakit lainnya seperti osteoporosis, banyak ya. Lansia lebih tinggi, Mbak. Ya. Ya, serangan jantung itu, ya, klasifikasi penyakit jantung kalau dalam buku saya di awalnya ada 5. Serangan itu kalau yang mendadak tadi termasuk serangan jantung yang pertama. Serangan jantung model pertama yaitu serangan jantung yang itu mendadak. Jadi mendadak itu ada banyak sekali, Mbak. Contohnya itu seperti kita kepleset, kemudian kita bermain olahraga yang dia itu intensitasnya sangat tinggi ya. Sebenarnya dia itu sudah masalah otot jantungnya, tapi karena tidak ada tanda dan gejala, tiba-tiba bermain atau aktivitas yang berlebihan atau kaget dan lain, kemudian serang jantung. Model tipe 2 dia itu adalah sekunder. Jadi dia itu ada pencetus model 2. Jadi pencetusnya contohnya apa? Oh, pencetusnya dia itu contohnya
sebelumnya itu dia sering makan makanan yang kolesterol tinggi, lemak ya, dan lain-lain ya. Kemudian model jantung yang ketiga yaitu adalah karena faktor pemicu lainnya. Pemicu lainnya itu contoh dari penyakit lainnya contohnya DM. DM itu komplikasinya bisa ke jantung ya. Kemudian DM itu penyakit gula Pak, bisa ke jantung, ke ginjal. Nah, model keempat itu ada 4A, B, C. Itu disebabkan oleh tindakan medis. Tindakan medis contohnya adalah pemasangan ring jantung. Jadi ring jantung itu ketika kita mau operasi pasti keluarga pasien disodori namanya informed consent, yaitu risikonya Bu, ini nanti risikonya bisa terjadi serangan jantung mendadak atau namanya cardiac arrest di jantung. Nanti tanda tangan ya Bu. Nanti risikonya seperti itu. Jadi ketika kita memasang ring jantung itu nanti risikonya henti jantung Mbak. Nah, yang terakhir kelima itu adalah CABG. CABG itu adalah tindakan bedah jantung. Jadi karena jantung itu tersumbat ototnya, kalau tidak bisa dilakukan dengan pemasangan ring atau dikasih dengan selang gitu, karena sumbatannya terlalu total, itu nanti dilakukan namanya CABG atau bedah jantung. Kalau sudah bedah jantung nanti dibedah. Nanti yang melakukan bukan spesialis jantung pembuluh darah intervensi, tapi yang melakukan yaitu spesialis pembuluh darah digestif ya, digestif sama bedah torak ya, nanti dibuka itunya. Risikonya juga sama yang kelima itu, yaitu terjadi henti jantung. Nah, kemudian ciri khasnya apa sih? Nah, ciri khasnya itu banyak sekali dokter umum yang melakukan diagnosis karena klinik kan nggak ada EKG. Yaitu didiagnosis mah karena apa? Tanda gejala serangan jantung itu ada khas dan tanda umum ya. Tanda gejala khas serangan jantung itu yang pertama adalah nyeri. Nyerinya itu hebat di kiri ya, dada sebelah kiri. Nah, ya kiri ini jantung, kanan paru, bawahnya ada hati, tengahnya ada lambung, sampingnya ada lien, bawahnya ada pankreas. Nah, ciri khasnya ada di sebelah kiri. Nah, tapi perlu diingat, ciri khas serangan jantung itu dia itu bisa menjalar. Menjalarnya itu ke rahang sini, ke lengan, ke ulu hati, ke punggung, ke kening ya, ke kepala pusing juga. Nah, banyak sekali dokter sing kadang tidak ada EKG di klinik, kemudian oh ini nyeri ulu hati, ternyata dia sakit jantung meninggal. Ini banyak contohnya Mbak, bisa aja di Google. Itu salah satunya adalah itu. Nah, itu nyeri yang khas. Yang kedua apa? Keringat yang banyak, keringat dingin, kemudian ditambahi dengan keringat yang sebesar biji jagung. Itu ciri khas penyakit jantung namanya angin duduk. Nah, kalau angin duduk itu bukan penyakit di kerokan ya, jadi bukan masuk angin, bukan. Angin duduk itu adalah ya itu jantung. Itu berbahaya. Itu banyak sekali contohnya yang sudah meninggal. Dari pelatih Arema Pak Suharno itu juga karena angin duduk dikeroi. Nah, itu ciri khasnya angin duduk itu. Jadi keringatnya itu sebesar biji jagung. Itu waktunya itu harus dibawa ke rumah sakit sekitar 60 sampai 90 menit. Ya itu harus cepet-cepetan seperti itu. Kemudian ciri khas lainnya adalah mual dan muntah. Jadi dia itu tidak nafsu makan, mual karena kan dia sensasinya nyerinya ampek. Ditanya itu ampek seperti terbakar ya. Nyerinya hebat sekali. Kalau antara 0 sampai 10 itu beberapa pasien mengatakan ada yang 9, ada yang 8 seperti itu. Kemudian cara membedakannya bagaimana? Kalau diagnosis kalau kita di klinik tidak ada EKG, mungkin di pelosok atau bagaimana. Jadi kalau dia itu sakit mah, dia itu letaknya di ulu hati. Tapi kalau sakit jantung ini kadang-kadang menyebarnya sampai ulu hati. Nah, kalau mah itu ketika dia itu diberikan obat mah atau antasida, dia itu akan lebih baik. Tapi kalau jantung itu ketika dikasih obat itu tetap sakitnya tidak berhenti. Nah, jadi ada penyakit jantung sing dia itu ketika untuk istirahat dia itu nyeri berkurang, ada yang sakit jantung itu apabila untuk istirahat itu nyerinya semakin hebat. Nah, ketika dia itu dikasih antasida, dikasih obat mah, bahasanya maaf ya, dikasih obat mah dia tidak menurun, kemudian itu sensasi nyerinya bertambah, mualnya bertambah ya, berarti dia jantung bukan mah. Itu cara awamnya ya. Tapi kalau lebih spesifik ya, tapi kalau lebih pastinya kalau di dunia kedokteran itu harus di EKG.
secara simpelnya di EKG. Ya apa di gambaran EKG nanti akan terlihat kalau bahasa medisnya ciri khasnya ada ST elevasi pada EKG. Gelombangnya EKG itu sama terjadi Q patologis. Jadi Q-nya itu abnormal seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Nah, ya saya jelaskan untuk ya. Oke. Ya, pertolongannya ada 3, Mbak. Nah, 3 itu kita lihat dulu. Yang pertama adalah pasien sadar, dibagi pasien sadar, pasien tidak sadar, dan apabila pasiennya itu diri kita sendiri. Nah, kalau pasien sadar gimana? Kita datang dulu. Oh, pasiennya kelihatan sakit jantung, tanya Pak, oh dia sadar. Ketuk-ketuk seperti itu. Nah, ketika dia sadar, dia ditanya, Pak, keluhannya apa? Tanya dulu ya. Jangan-jangan nanti perutnya mules ya. Apakah nanti menjurus tadi, tanda-tandanya tadi ya. Kemudian dia tanya, Pak, apakah ada obat? Maksudnya apakah dia itu memang pasien jantung yang sudah teridentifikasi atau tidak? Kalau sudah kan nanti hal yang harus dilakukan pertama apa? Kalau dia sadar, dikasihkan obat jantung pasien yang diambil nanti namanya nitrogliserin atau cedokat biasanya. Obatnya itu dikunyah. Biasanya pasien udah hafal. Itu kalau pasien yang teridentifikasi ya. Kemudian kalau dia itu sudah teridentifikasi, pasiennya itu suruh tenang dulu. Pasti dia khawatir, maksudnya dia cemas. Wah, biasanya serangan jantung kan pikirannya akhirat, takut mati itu pasien saya pasti kayak gitu. Cemas ya. Tenangkan dulu karena ketika pasien itu semakin cemas, detak jantungnya itu semakin tinggi dan metabolisme tubuh itu semakin meningkat. Nah, jadi pasiennya tenangkan dulu, longgarkan pakaian, posisikan kalau dia itu di jalan atau di mana, dia itu nanti suruh duduk atau bahasa medisnya fowler, disandarkan di tembok. Nah, dilonggarkan, kemudian pasien suruh relaksasi nafas dalam, Pak tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut, diajari kayak gitu terus, Mbak. Nah, kemudian kita lihat dulu kira-kira di situ itu ada pertolongan atau tidak, ya. Rumah sakit dekat atau tidak. Jadi kita harus jangan buru-buru, diperhatikan dulu. Oh, ternyata tidak ada, ya udah kita telepon aja ambulans 119, ya. Tapi kalau ada pertolongan, ya udah kita antarkan pasien segera ke rumah sakit. Hal yang harus diperhatikan ketika mengantar itu nanti dipastikan kira-kira perjalanan sini ke sana itu rumah sakit terdekat berapa menit. Jadi itu namanya golden period, harus cepat-cepatan. Ya kalau bisa di bawah 90 menit lah, Mbak, supaya nanti kematian otot jantung itu bisa diminimalisasi. Nah, kemudian pasiennya tidak boleh banyak bicara, tidak boleh makan, ya, supaya kalau makan kan bisa menyebabkan metabolisme tubuh itu meningkat, beban jantung semakin tinggi. Di mobil diposisikan setengah duduk sambil relaksasi nafas dalam, ya, seperti itu, kemudian dikirim ke rumah sakit. Kalau tidak sadar, kita cek dulu, bangunkan, Pak, ternyata nggak sadar. Kita cek dulu nafasnya, nafas nggak ada, nadi juga nggak ada, kita langsung lakukan RJP atau bantuan nafas buatan. Nah, kalau yang menolong itu tidak tahu bagaimana apa yang bisa lakukan, saya nggak tahu caranya RJP bagaimana. Cukup melakukan penekanan pada dada. Kalau bahasa medisnya dikompresi, ditekan, ya, tangan seperti ini kayak di TV itu ya. Ditekan aja di bagian dada tengah, ya, bagian torak sini. Ulu hati 2 jari di atas ulu hati. Pokoknya kalau nggak tahu bagian tengah dada gitu aja ya. Bagian tengah dada, kemudian dilakukan penekanan. Penekanan kedalaman 10 sampai 12 cm. Ya, intinya dikira-kira aja kan masyarakat awam. Nah, sebelum melakukan itu harus mencari pertolongan dulu. Menelpon ambulans sambil kita melakukan pertolongan karena waktu kita hanya 10 menit, Mbak, untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Kalau 10 menit, iya, yang di jantung atau kardialis itu waktu kita itu hanya 10 menit. Tapi sebelum melakukan, yang pertama cek dulu kesadarannya, lihat ada nafas atau nadi atau enggak. Kemudian diposisikan, biasanya lidahnya tergigit, Mbak. Jadi lidahnya biasanya kalau nggak sadar tergigit, ya, diposisikan, tarik aja dagunya gini biar nanti nggak menggigit. Atau nanti diposisikan tangan, jangan pakai tangan, nanti bisa pakai sendok atau apa supaya nanti tangannya nggak tergigit nanti.
Kayak gitu, cari lantai yang rata, kemudian longgarkan baju, tekan aja kurang lebih selama 30 kali kalau hitungan secara kasar gitu ya Mbak. Kalau teori kan kurang lebihnya 80 sampai 100 per menit. Jadi hitungannya ya 30 kali kompresi itu selama semenit. Nah, dilakukan terus seperti itu sampai nanti pasien sadar atau ada nadi dan napas. Kemudian bagaimana apa yang harus dilakukan? RJP itu harus dihentikan. Yang pertama, kalau penolong itu kelelahan harus dihentikan. Yang kedua, pasiennya itu sudah meninggal, jadi harus dihentikan seperti itu. Kemudian apabila diri sendiri yang mengalami seperti itu, kita harus mencari tempat yang aman dulu. Kita cari tempat yang aman, pastikan dulu. Jadi tempatnya itu dia tidak di jalan raya. Kenapa kok pasien jantung itu tidak boleh menyetir sendiri? Karena ketika terjadi serangan nanti bingung seperti itu. Kita mencari tempat yang aman terlebih dahulu, kemudian longgarkan badan, segera meminta pertolongan, posisikan tubuh setengah duduk sambil relaksasi sambil mencari pertolongan. Kalau disarankan tidak boleh teriak-teriak karena akan menghabiskan energi. Serangan itu semakin beban jantung semakin meningkat seperti itu. Itu pertolongan secara darurat emergensi. Nah, biasanya gini Mbak, sekarang itu biasanya kan banyak sekali pasien-pasien yang itu meninggal karena olahraga. Di beberapa tempat futsal, badminton sekarang mereka sudah menyiapkan obat namanya Sidokrat. Jadi kalau ada pasien yang seperti itu nanti akan diberikan obat Sidokrat. Sidokrat itu fungsinya memperlebar pembuluh darah pada jantung. Jadi apabila kita disarankan ketika kita itu tidak tahu riwayat kita itu sakit jantung, ada keluhan atau tidak, oh saya pernah ada keluhan dada sebelah kiri seperti tertusuk-tusuk. Nah, saya mau olahraga berat, badminton atau lain-lain ya. Ketika mau badminton ditanya dulu, Pak, di sini sedia Sidokrat atau tidak? Biasanya sedia. Di futsal, di badminton sekarang yang modern sudah disediakan Sidokrat biasanya. Sidokrat itu masuknya ke nitrogliserin kalau generiknya seperti itu. Gitu Mbak. Oh ya, tujuannya seperti ini Mbak. Tujuannya seperti ini. Yang pertama itu adalah untuk memperlebar jalan nafas. Sebenarnya sama. Kalau di ilmu kedokteran, di emergensi ya, di buku saya ada itu sudah dijelaskan komplit. Intinya seperti ini, namanya kenices. Ya, itu kenices kalau bahasa Indonesia. Itu tujuannya adalah untuk memperlebar jalan nafas supaya tidak terjadi hambatan. Ya. Kemudian lidahnya itu nanti biar tidak menggigit. Jadi tekniknya ada banyak Mbak, intinya seperti itu. Kemudian yang paling penting itu diperhatikan dulu pasiennya tersebut itu sadar atau tidak. Karena kalau pasiennya itu tidak sadar nanti berbeda lagi caranya. Lidahnya ya seperti itu. Tekniknya sama Mbak kurang lebihnya. Iya, tenang. Iya. Iya. Jadi gini, seseorang yang sudah mengalami penyakit jantung, yaitu nanti harus mengkonsumsi obat jantung seumur hidup Pak. Obatnya ada namanya aspirin. Aspirin itu ada namanya trombolitik. Trombolitik itu untuk menghancurkan gumpalan darah. Ada namanya aspirin, ada namanya nitrogliserin yang itu fungsinya untuk melebarkan pembuluh darahnya. Jadi pada penyakit jantung itu dia harus mengkonsumsi obat jantung itu nanti seumur hidup Pak. Mereka iya secara rutin. Biasanya paketnya itu komplit ya. Seluruh dunia biasanya paketnya komplit, cuma tergantung BPJS atau seperti itu. Jadi yang pertama pasien harus kontrol rutin ke rumah sakit, biasanya sama dokter spesialis jantung.
kalau pasien itu nanti memang harus dilakukan tindakan, nanti konsulnya ke spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Biasanya titelnya kurung K, konsultan, seperti itu. Kemudian ditanya itu bisa sembuh total atau tidak. Mungkin jawaban saya tadi sudah mewakili. Jadi karena pada otot jantung itu nanti akan mengalami plak atau namanya medis itu trombus. Trombus itu jadi plaknya itu nanti akan terus menutup. Faktornya ada banyak sekali. Ya, jadi ketika dia itu menutup tidak dikasih obat nanti akan tersumbat, Mbak, seperti itu. Nah, kalau sudah tersumbat tidak bisa dikasih obat, tapi kan obatnya itu fungsinya untuk menggempur ya, supaya nanti pembuluh darahnya terbuka. Nah, kalau tidak bisa dengan obat, nanti dengan alatnya itu dengan ring jantung atau bahasa ilmiahnya PCA, kateterisasi jantung. Jadi sogok itu pakai ring. Tujuannya supaya sumbatannya ini nanti bisa lancar. Nah, kalau memang tetap tidak bisa, nanti dipasang ring. Ring itu kayak selang kecil ya, kayak pentil tipis dan dipasang permanen. Nah, itu memang kalau ditanya bisa sembuh atau tidak, memang bisa dengan transplantasi jantung, itu bisa. Transplantasi jantung, tapi di Indonesia itu angkanya itu belum signifikan banyak dilakukan transplantasi. Iya. Atau satu lagi mungkin CABG namanya, yaitu bedah jantung. Tapi bedah jantung ini berisiko tinggi. Biasanya dokter bedah torak, biasanya dia itu sudah mempertimbangkan kira-kira ini dilakukan CABG atau tidak. Soalnya kalau di bedah jantungnya ya, itu nanti risikonya itu 50-50. Jadi risiko meninggal 50%, risiko hidup 60%. Jadi itu adalah tindakan terakhir. Ya, mungkin itu bisa, tapi tetap akhirnya juga transplantasi kalau memang sudah nggak bisa. Gitu. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Oh ya. Ya. Jadi seperti ini. Ini pencegahan ya, Pak, berarti ya, bukan sudah sakit jantung ya. Kalau pencegahan yang pertama kembali ke pola makan hidup sehat. Pola makan hidup sehat dapat lihat sempurna, tapi yang paling utama, yang paling bagus itu adalah makanan yang tinggi antioksidan. Karena kan salah satunya penyebabnya orang bisa sakit jantung, plaknya itu kan karena radikal bebas, Mbak. Radikal bebas itu bisa dibasmi dengan makanan yang tinggi antioksidan. Contohnya kalau orang yang sakit jantung itu, buah yang paling bagus itu adalah buah apel, buah manggis. Nah, pantangannya itu, walaupun risetnya yang terbaru belum muncul, tapi pantangannya adalah durian. Karena durian itu, ya durian. Walaupun durian itu karena pasien saya itu 3, bapak saya sendiri juga dia kambuh gara-gara durian. Pasien saya itu dari 3 kambuh itu karena durian itu. Kemudian nangka juga bagus, tapi nangka saya tidak menyarankan, Mbak, karena walaupun dalam literatur itu bagus, tapi di kehidupan kenyataan itu pasien saya sama bapak saya itu juga dia itu kambuh itu karena nangka. Mungkin belum ada penelitian lebih spesifik terhadap nangka, maka dari itu saran saya nangka jangan dulu, walaupun dalam literatur disampaikan dia itu tinggi antioksidan, bagus untuk pembuluh darah, tapi untuk jantung saya sarankan jangan dulu. Kayak durian jangan, nangka jangan. Yang bagus itu seperti apel, manggis. Nah, kemudian gaya hidup sehat lainnya adalah berhenti merokok. Olahraga yang baik banget bagi penderita jantung itu yaitu jalan kaki sama bersepeda, itu paling baik sekali. Kemudian peringkat 3-nya ada apa itu? Oh, ada memanah. Memanah juga bagus untuk kesehatan jantung. Pasien jantung yang tidak diperbolehkan itu merokok. Merokok itu tadi kandungannya nikotin sama karbon monoksida, bisa merusak plak pada pembuluh darahnya. Kemudian tinggi lemak, tinggi kolesterol, menjaga BB normal, jangan sampai obesitas. Kan banyak sekali pasien-pasien yang di TV-TV itu ya, Mbak, yang anak berapa itu? Anak
itu berat badannya sampai 2 kintal kan beliau meninggalnya kan karena serangan jantung seperti itu. Kemudian tadi konsumsi antioksidan yang pertama itu adalah stres, Mbak. Jadi stres pikiran itu adalah yang utama. Jadi karena berhubungan dengan hormon kortisol yang dia itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian konsumsi kurangi natrium atau garam yang tinggi karena bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah ya. Kurang lebihnya itu, Mbak. Intinya dibuat senang hidup ya. Jangan stres karena biasanya orang sakit jangan mudah marah. Pemarah itu riset banyak sekali di Scopus, di jurnal-jurnal nasional sudah banyak sekali diteliti. Marah itu dia bisa menyebabkan serangan jantung mendadak, kematian mendadak seperti itu. Gitu, Mbak, kurang lebihnya. Iya, iya. 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 Ya, tapi ada penelitian yang dari itu, Mbak, dari Dubai itu puasa itu ternyata bisa meminimalkan risiko terbentuknya plak pada pembuluh darah. Iya, puasa. Iya, iya, dari Dubai itu. Kemarin saya membaca itu ternyata itu efektif meminimalisasi. Kalau saya sarankan kalau memang ingin melakukan terapi bisa melihatnya di jurnal ya, Mbak, jurnal penelitian. Soalnya kadang-kadang kan bacanya di blogspot, bacanya tidak di di situs-situs yang memang nggak resmi itu kadang-kadang kepanjangan bisa menyebabkan penyakit jantung juga bisa, tapi itu jangka panjang, tidak 1 kali 2 kali enggak. Karena kan ketika orang kena kipas angin, dia itu kan asupan tubuh untuk menyerap O2 itu berkurang. Kemudian kalau kipas angin itu terus-teruskan bisa menyebabkan paru-paru basah, tidak. Itu sebenarnya tidak berpengaruh kalau jangka pendek, tapi kalau jangka panjang itu nanti bisa berpengaruh seperti itu. Jawabannya itu, kemarin soalnya banyak yang tanya. Itu, Mbak, terima kasih. Iya. Ditambah kipas angin, kemudian suplai O2-nya berkurang terus-terusan, ya memperparah gitu aja. Ya, menghindari. Ya, itu menyebabkan palbalsi, jadi seperti kelumpuhan pada wajah yang paling utama itu, yang efeknya itu bisa dirasakan langsung, itu kelumpuhan pada wajah. Hati-hati pada penggunaan kipas angin. Itu aja, Mbak, tambahan sedikit. Soalnya banyak yang tanya kemarin. Siap? Iya, Mbak, sama-sama. Siap, sama-sama. Oh iya, Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.